selamat hari Minggu. Kak Abraham apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak Regina sendiri gimana kabar? Puji Tuhan baik juga. Kami di sini juga berharap adik-adik tetap sehat di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pada hari ini ibadahnya dilayani oleh siapa nih, Kak? Pada hari ini ibadah PT dilayani oleh Penatua Jenny Riwu. Nah, sebelum kita mengawali ibadah, ada baiknya kita bersaat teduh terlebih dahulu. Ya, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, kami undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menyanyikan apa, Kak? Mars Persekutuan Teruna. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian pembuka Datanglah ya Sumber Rahmat dari KJ 240 baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdoa. Dalam doa pembukaan kita berdoa.
Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat mengikuti ibadah online Persekutuan Taruhana ini. Ya Bapa, meskipun kami berada dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami masih tetap percaya, tetap berpegang teguh pada diri-Mu saja Bapa. Ya Bapa, berkati kami untuk dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri. Kakak undang adik-adik untuk dalam pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Kita siapkan Alkitab kita dulu adik-adik. Ya, mari kita membacakan Mazmur kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 12 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Demikian Mazmur pada hari ini. Adik-adik silakan duduk. Ya, selanjutnya kita akan memujikan pujian pengampunan dosa. Dengarlah ya Tuhan dari Kitab Bakti 28. Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang paling mengetahui kami dan isi hati kami. Apapun yang telah kami lakukan selama seminggu ini Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, berikanlah kami pengampunan dan biarlah kami menjadi orang-orang baru yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, mari kita akan masuk ke dalam firman pada hari ini. Kita nyanyikan pujian masuk firman yang diambil dari Indahnya Saat Yang Teduh dari KJ 454 bait 1 dan 3. Saat yang teduh
saatnya kita mendengarkan pelayanan firman. Dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita boleh masuk di tahun yang baru dan saat ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab tetap terbuka dan kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami sudah melalui tahun 2020 dan di saat ini kami boleh masuk di tahun 2021 di hari yang ketiga. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan maksud Tuhan bagi kehidupan kami, dan dengan pertolongan-Mu juga kami boleh dituntun untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berfirman-lah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak undang kita semua berdiri. Kakak akan bacakan kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Adik-adik yang terkasih, silahkan duduk. Baik, cerita Nuh bagi kita sudah beberapa kali kita dengar, bahkan mungkin adik-adik sangat hafal dengan cerita Nuh, dengan peristiwa air bah yang terjadi di zamannya. Nuh adalah seorang yang benar. Hanya dia sendiri yang benar pada saat itu. Manusia di sekitarnya jahat. Kita bisa baca pada Kejadian pasal 6 di ayatnya yang ke-5, 6, 7, 8, dan 9. Nuh bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan menyesal menciptakan manusia karena mereka semua menjadi jahat. Hanya Nuh seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan ketaatannya, Nuh membuat bahtera sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan, persis seperti apa yang Tuhan perintahkan dia buat bahtera. Setelah bahtera itu selesai, Tuhan perintahkan Nuh beserta keluarganya bersama dengan hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Karena Tuhan berencana untuk menghapuskan manusia yang telah berbuat dosa dari muka bumi. Setelah beberapa waktu, Nuh bersama dengan keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera bersama dia sampai di pegunungan Ararat. Bahtera itu terkandas karena Tuhan sudah menutup mata-mata air dan air bah surut, berhentilah bahtera Nuh. Kemudian ia keluar dari bahtera, dia mendirikan mezbah sebagai tanda ucapan syukur atas semua penyertaan Tuhan. Dan di dalam perikop kita, bacaan kita hari ini diberikan judul janji Allah kepada manusia. Apa sih janji Allah kepada manusia itu? Nah, janji Allah kepada manusia mulai dari peristiwa Nuh, bahwa Nuh dan keturunannya serta seluruh manusia ciptaan akan diberkati. Tuhan tidak lagi menghukum manusia. Apa yang Tuhan lakukan ini semua merupakan prakarsa dari Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Sehingga ia pun rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, adik-adik, janji Allah tersebut akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Asal kita manusia selalu taat kepadanya. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh untuk beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi dan segala isinya, karena manusia sungguh istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Ya, karena manusia adalah gambar Allah sendiri. Sehingga dengan kasih-Nya Tuhan mau tetap melindungi, tetap memberkati manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dua kali Allah
menyampaikan mandat kepada Nuh. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Terdapat di ayat yang pertama, kemudian diulang kembali di ayat yang ke-7. Beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah atasnya. Apa yang menjadi mandat dari Tuhan ini, kiranya itu juga boleh tetap kita pegang, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Manusia menghuni, menguasai, memelihara bumi ini. Janji Allah untuk membuat ciptaan lain tunduk kepada manusia. Allah juga memberikan jaminan bahwa Ia akan mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Allah tetap mengklaim bahwa manusia adalah gambar Allah. Jadi manusia masih diberi kehormatan untuk menyandang gambar Allah. Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Isi perjanjiannya adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan lagi air bah. Janji tersebut ditandai dengan busur, tanda yang sering kita lihat di awan menyerupai busur adalah pelangi. Ini mengandung pengertian bahwa seakan-akan Allah meletakkan senjatanya seraya mengumumkan damai. Pelangi melambangkan kasih pemeliharaan Sang Pencipta yang melengkung, yang melingkupi di atas segala ciptaan. Allah di dalam Yesus Kristus tidak mau menghukum makhluk di bumi. Ia justru berkorban diri menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan lainnya yang berada dalam cengkraman kuasa dosa. Adik-adik tentu hafal dengan ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana? Ada yang hafal? Baik, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sungguh mengasihi manusia. Dan Allah menginginkan supaya manusia mau merawat bumi dan segala isinya, manusia mau hidup percaya dan taat kepadanya. Bagaimana dengan kita adik-adik? Di dalam firman-Nya kita boleh belajar bagaimana kasih sayang Tuhan kepada manusia boleh dinyatakan melalui Yesus Kristus, dan kita juga dituntun untuk senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan lewat sikap yang menyembah dengan iman percaya yang teguh kepada Allah Bapa, perilaku yang taat pada perintah dan mengasihi Tuhan Yesus, juga menurut pada bimbingan Roh Kudus dalam perbuatan yang bertanggung jawab terhadap sesama maupun ciptaan lainnya.
Mari kita bersama-sama berkomitmen sebagai teruna GPIB, kita hidup percaya dan taat kepada Tuhan Yesus dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kita. Amin. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan dengan memuji janji yang manis diambil dari NKB 143 ayat yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Ya, selanjutnya mari kita satukan hati lagi, kita akan doa syafaat. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bahwa sungguh Tuhan kasih-Mu kepada kami sangat luar biasa sehingga Engkau rela memberikan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kami manusia. Dan kami juga diingatkan untuk mau senantiasa taat dan setia kepadamu lewat perilaku kami, lewat tutur kata kami, lewat sikap hidup kami, biarlah itu juga senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk semua penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang lalu, hingga pada saat ini kami boleh ada di tahun yang baru 2021. Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam kami menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami di dalam perjalanan kami ke depan. Baik adik-adik teruna yang dalam pendidikannya, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berprestasi. Begitu pula dengan orang tua mereka, Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala pelayanan yang mereka lakukan, dan dalam kehidupan mereka Tuhan boleh nyatakan kasih sayang-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk kakak-kakak layan yang boleh terlibat dalam pelayanan di hari ini. Engkau memberkati mereka dengan segala keberadaan mereka ya Tuhan. Begitupun dengan adik-adik yang mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di rumah mereka masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa, kami berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan di hari ini. Terima kasih untuk usia yang baru, untuk kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan juga boleh senantiasa memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, terlebih di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu boleh senantiasa Tuhan berikan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami Indonesia tercinta dalam setiap upaya mereka menggumuli bagaimana kami semua boleh terbebas dari pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga setiap kebijakan yang diputuskan, setiap kebijakan yang diambil itu boleh membawa kebaikan bagi semuanya.
Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Gereja Bethesda Sidoarjo. Tuhan memberkati seluruh presbiter yang ada, seluruh pelkat, seluruh komisi. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati keberadaan mereka masing-masing di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga dalam sukacita melakukan tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan boleh membawa berkat. Bapa di surga, kami berserah penuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan." Mari adik-adik kita nyanyikan beri padanya yang diambil dari GB 79 bait 1 dan yang ketiga. Mari kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Padanya segenap waktumu, padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari adik-adik berdiri, kita doakan persembahan ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini, kiranya Engkau pergunakan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan surga-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya adik-adik tetap berdiri, kita telah sampai di ujung ibadah. Mari kita pujikan pujian pengutusan, ikutlah Tuhan dalam terang dari Kitab Bakti 107. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu
adik-adik yang Tuhan Yesus berkati dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menebus seluruh makhluk dengan nyawanya. Ia begitu mengasihi seluruh ciptaan Bapanya. Ia pun berkehendak agar manusia yang telah diberi tanggung jawab oleh Allah Bapanya untuk merawat bumi dan segala isinya itu hidup, percaya, dan taat kepadanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, mari kita simak warta sepekan di slide berikut. Terima kasih untuk pelayan firman yang bertugas pada hari ini, Penatua Jenny Riwu. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan juga kakak layan, pemain musik, Kak Noel, Kak Gilbert, Kak Sony, Kak Eki, dan saya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga adik-adik jangan lupa di rumah menerapkan 3M. Apa tuh Kak? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.